Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul. Saya dari program studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya mengambil judul yaitu Rotasi Bumi dan Revolusi Bumi. Rotasi bumi adalah aktivitas atau kegiatan berputar pada porosnya. Rotasi dilakukan oleh planet, asteroid, dari beberapa benda langit. Dengan demikian, bumi sebagai tempat tinggal manusia juga mengalami rotasi. Kita mungkin tidak merasakan putaran bumi secara langsung karena kita kecil dan berada di permukaan bumi. Pengertian secara umum, rotasi bumi adalah pergerakan bumi yang berputar pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya ini adalah gerakan harian. Selain bumi, bulan yang merupakan satelit dari bumi juga melakukan perputaran pada porosnya. Proses rotasi bumi. Proses rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi ini ada arahnya. Bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan arah perputaran jarum jam. Arah rotasi ini menyebabkan berbagai dampak rotasi bumi yang dapat kita rasakan dari bumi. Salah satu di antaranya adalah kita bisa menjumpai malam dan siang hari. Meskipun panjang malam dan siang antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda, perputaran atau rotasi bumi akan semakin melambat karena pengaruh dari gaya gravitasi bulan. Pelambatan gerak gravitasi bulan ini dapat kita lihat dari melambatnya satu hari sebanyak 1,7 milidetik dibandingkan seabad yang lalu. Dampak dari rotasi bumi. Rotasi bumi adalah salah satu peristiwa harian yang dilakukan oleh bumi. Tidak hanya bumi, namun planet-planet di tata surya yang lainnya. Setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh benda-benda langit pastilah menimbulkan dampak atau akibat yang dapat kita rasakan. Demikian dengan rotasi bumi. Adanya rotasi bumi dapat menimbulkan berbagai macam dampak atau akibat yang nantinya bisa kita rasakan. Bahkan beberapa dampak dari rotasi bumi ini akan menjadi peristiwa harian di bumi. Jika revolusi bumi memberikan dampak berupa penanggalan Masehi dan dalam bentuk tahunan, maka rotasi bumi mengakibatkan terjadinya waktu harian. Maksudnya, rotasi bumi ini menyebabkan terjadinya siang dan malam sehingga akan membentuk satu harian. Rotasi bumi memakan waktu kurang lebih 23 jam, 46 menit, 4.901 detik. Dan masa itu dibulatkan menjadi 24 jam. Maka dari itulah waktu satu hari satu malam terdiri dari 24 jam. Selain terjadinya siang dan malam, rotasi bumi juga menimbulkan banyak sekali akibat. Di antaranya, terjadi siang dan malam. Salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya siang dan malam. Bahkan, terjadinya siang dan malam ini pasti banyak orang yang tidak menyadari bahwa ini adalah suatu fenomena. Siang merupakan satu kondisi di mana sinar matahari dapat kita tangkap secara bebas. Di siang hari pula, kita dapat melihat berbagai benda-benda yang ada di bumi dengan tanpa bantuan benda apapun sebagai penyinaran. Karena matahari sudah mencukupi dalam penerangannya. Di siang hari pula, kita merasakan suhu udara yang hangat dan bahkan panas. Hal ini tanpa kita sadari merupakan fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tertentu. Sementara malam hari adalah kebalikan dari siang hari. Pada malam hari,
kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di bumi tanpa bantuan alat penerangan. Tentu saja, kondisi bumi saat itu sedang gelap, tanpa penerangan cahaya matahari. Pergantian siang dan malam ini tentu bukanlah karena tidak adanya suatu hal munculnya fenomena. Siang dan malam adalah akibat dari rotasi bumi atau belahan bumi yang menghadap ke arah matahari ini mengalami kondisi siang hari. Sementara belahan bumi satunya, yakni sisi sebaliknya, tidak mendapatkan sinar matahari dan sedang dalam kondisi malam hari. Yang kedua, terjadi perubahan waktu. Dampak selanjutnya dari adanya rotasi bumi adalah terjadinya perubahan waktu. Contohnya Amerika Serikat. Ketika kita menelpon pada siang hari, mungkin di Amerika pada saat itu adalah malam hari. Hal ini membuktikan bahwa adanya perbedaan waktu yang sangat signifikan antara Indonesia dengan Amerika. Tidak hanya itu, bahkan di Indonesia saja kita mengenal pembagian 3 daerah tertentu, yakni waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Hal ini meliputi beberapa daerah di Indonesia, meski banyak dalam suatu negara. Namun letak wilayah Indonesia tersebut saling berjauhan. Yang ketiga, bentuk bumi menjadi bulat dengan tepat kedua kutubnya. Pergerakan bumi yang berputar pada porosnya ternyata tidak hanya memberikan pengaruh bagi makhluk hidup dan juga kondisi kehidupan di bumi. Rotasi bumi yang selalu berlangsung ini ternyata juga mempengaruhi bentuk dari planet bumi itu sendiri. Salah satunya adalah menyebabkan bentuk planet bumi tidak bulat sempurna. Namun, bentuk planet bumi yang ada adalah bulat dengan tepat di kedua kutubnya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena gaya yang dihasilkan oleh rotasi bumi. Bahkan tidak hanya bumi saja, namun planet lain pun juga demikian. Yang keempat, terjadi pembelokan arah angin. Rotasi bumi merupakan pergerakan bumi pada porosnya. Juga menimbulkan dampak, salah satunya adalah menyebabkan pembelokan arah mata angin. Angin merupakan hal yang tidak bisa dihindari di bumi. Hal ini karena angin adalah udara yang bergerak ketika daerah dengan daerah lainnya mempunyai tekanan dan massa udara yang berbeda. Maka dari itulah keberadaan angin sangat sulit untuk dihindari. Angin yang bergerak lurus tanpa mengalami pembelokan akan membawa sifat yang kurang baik karena adanya rotasi bumi. Maka arah angin bisa dibelokkan. Sehingga tidak hanya satu daerah saja yang dapat terkena angin, namun juga daerah lainnya juga dapat merasakan adanya angin, terutama bila angin yang terjadi adalah angin yang bersifat merugikan. Angin yang dibelokkan akan mempunyai tingkat kecepatan yang berkurang, sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan yang ada. Yang kelima, terjadinya gerak semu harian matahari. Dari beberapa akibat yang bisa ditimbulkan, salah satunya kita dapat menjumpai terjadinya gerak semu tahunan matahari. Dalam gerak semu tahunan matahari, kita mendapati posisi matahari yang berbeda-beda pada tanggal dan bulan tertentu. Dengan demikian, hal tersebut berpengaruh pada kelangsungan musim di dunia, sehingga terjadilah pergantian musim. Sebenarnya, hal tersebut bukanlah matahari yang berpindah tempat, namun justru bumilah yang berpindah tempat karena mengelilingi matahari.
Yang keenam, kalender Masehi. Salah satunya disebutkan mengenai penanggalan tahun Masehi. Ternyata mengenai penanggalan Masehi bukan saja karena revolusi bumi saja, namun juga karena adanya rotasi bumi. Mengapa demikian? Karena penanggalan yang sangat rinci juga menyertakan waktu yang sangat spesifik seperti satuan jam, menit, dan detik. Hal ini juga menghubungkan dengan rotasi bumi. Yang ketujuh, pembagian waktu dunia. Pembagian waktu ini tentunya juga menyangkut daerah-daerah yang tidak terletak pada garis bujur atau garis meridian. Daerah-daerah yang tidak dilewati oleh garis bujur atau garis meridian tentu akan memiliki waktu yang berbeda. Hal ini sebagai akibat adanya rotasi bumi. Contohnya saja, daerah yang berada di belahan bumi kanan akan mengalami pasi lebih dahulu daripada daerah yang di belahan bumi kiri. Yang kedelapan, terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer. Rotasi bumi juga berdampak pada ketebalan lapisan atmosfer, sehingga atmosfer yang ada di bumi mempunyai ketebalan berbeda-beda di setiap daerahnya. Yang kesembilan, terjadinya perubahan arah mata angin. Seperti yang sudah diterapkan di atas mengenai terjadinya pembelokan angin, rotasi bumi membuat arah angin mengalami perubahan. Yang ke-10, adanya perbedaan percepatan gravitasi. Rotasi bumi juga menyebabkan terjadinya perbedaan percepatan gravitasi. Percepatan gaya gravitasi ini akan berpengaruh pada berbagai hal, misalnya pasang surut air laut. Yang ke-11, terjadinya gaya Coriolis. Rotasi bumi juga dapat menimbulkan berbagai gaya, seperti gaya Coriolis. Yang ke-12, berfungsinya satelit buatan. Rotasi bumi juga dapat membuat satelit buatan menjadi berfungsi dengan semestinya. Satelit-satelit buatan manusia dibuat dengan tujuan untuk bidang komunikasi, bisa berganti-ganti, dan satelit bisa menyampaikan informasi kepada berbagai daerah. Yang ke-13, terdapatnya jet lag apabila kita naik pesawat. Terdapatnya jet lag yang kita lihat ketika naik pesawat adalah akibat adanya dari rotasi bumi. Adapun manfaat dari rotasi bumi yaitu berbagai macam aktivitas benda-benda langit yang menimbulkan banyak sekali dampak. Tidak hanya revolusi bumi, namun juga rotasi bumi. Seperti yang kita telah ketahui sebelumnya bahwa rotasi bumi menimbulkan banyak sekali dampak yang dapat dirasakan oleh manusia di bumi. Dengan mengetahui dampak-dampak yang telah saya bacakan tadi, maka kita dapat mengetahui apa saja manfaat dari rotasi bumi. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan planet-planet dalam mengelilingi pusat tata surya, yakni matahari. Revolusi bumi juga sering disebut sebagai kegiatan bumi dalam mengorbit matahari. Waktu yang dihabiskan bumi dalam sekali mengitari matahari ini kita sebut sebagai 1 tahun, sehingga adanya penanggalan hingga tahunan. Ini dikarenakan adanya revolusi planet bumi. Tidak hanya bumi yang melakukan revolusi, namun juga planet-planet yang lainnya, dan bahkan benda-benda langit seperti bintang-bintang dan asteroid juga melakukan revolusi terhadap matahari. Sementara itu, tidak hanya matahari saja yang berperan sebagai pusat yang dikelilingi, namun planet juga menjadi pusat dan dikelilingi oleh benda-benda langit yang disebut dengan satelit. Hampir semua planet memiliki satelit alamnya masing-masing, dan setiap satelit ini mengelilingi planet-planetnya. Orbit bumi. Dalam mempelajari revolusi bumi, tidak lepas dari yang namanya orbit bumi. Orbit bumi merupakan lintasan
yang dimiliki setiap planet dalam kegiatannya mengelilingi matahari. Lintasan atau orbit ini sangatlah penting karena menciptakan keteraturan bagi planet dalam menyitari matahari, sehingga tidak terjadi tabrakan antara satu planet dengan planet lainnya. Proses revolusi bumi. Bumi melakukan revolusi tanpa henti dan tidak berhenti. Proses revolusi bumi ini terjadi dalam waktu panjang, yang mana kita kenal sebagai 1 tahun. Dalam proses revolusi bumi ini, kedudukan bumi tidak tetap. Jika kita mencermati datangnya sinar matahari pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, maka kita akan mengetahui bahwa arah sinar matahari datangnya tidaklah tetap. Ketika tanggal 21 Maret, matahari berada di garis lintang 0 derajat Khatulistiwa. Tanggal 22 Juni, matahari terletak di garis balik utara. Tanggal 23 September, matahari kembali lagi ke Khatulistiwa. Dan pada tanggal 22 Desember, matahari terletak di garis balik selatan. Pergeseran-pergeseran yang dialami matahari tersebut merupakan pergeseran yang tidak nyata atau dinamakan pergeseran semu. Pergeseran semu matahari ini merupakan peristiwa tahunan. Pergeseran matahari seperti yang dijelaskan tersebut adalah pergeseran semu tahunan. Matahari karena poros bumi selalu menunjuk ke satu arah dan arah untuk membentuk sudut 66 derajat dengan bidang tempuhan atau peredaran bumi. Atau dapat juga dikatakan bidang khatulistiwa bumi membentuk sudut 23 derajat dengan bidang tempuhan atau peredaran bumi. Karena kedudukan yang demikian ini, maka sinar matahari tidak selalu menyinari permukaan bumi, namun berubah-ubah sesuai dengan kedudukan bumi pada saat itu. Akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, terjadi gerak semu matahari. Revolusi bumi yang merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari menyebabkan timbulnya gerak semu matahari. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah karena posisinya yang terganti. Gerak semu matahari juga disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari merupakan pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara yang umumnya terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 22 Juni. Dari belahan bumi utara menuju ke belahan bumi selatan yang terjadi pada tanggal 21 Juni hingga 21 Desember. Peristiwa ini dinamakan gerak semu matahari karena yang bergerak bukanlah matahari, melainkan bumi yang melakukan revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Yang kedua, terjadinya perbedaan waktu siang dan malam. Akibat dari adanya revolusi bumi adalah terjadinya perbedaan waktu antara siang dan malam. Sebenarnya, terjadinya siang dan malam ini adalah akibat dari rotasi bumi, yakni perputaran bumi pada porosnya. Revolusi bumi juga berpengaruh terhadap perbedaan waktu atau lamanya siang dan juga malam. Perbedaan lama waktu siang dan malam ini terjadi sebagai akibat dari kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika. Keadaan demikian ini sangat jelas terlihat ketika kita berada di sekitar kutub bumi, yakni kutub utara maupun kutub selatan. Perbedaan waktu atau lamanya siang dan malam ini dibagi menjadi 3 bagian waktu atau periode, yakni 21 Maret, 23 Desember, 23 September, dan 21 Maret. Periode 21 Maret hingga 23 Desember.
terjadi peristiwa, yaitu 1. Kutub utara mendekati matahari, sementara kutub selatan menjauhi matahari. Yang kedua, belahan bumi antara menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi selatan. Yang ketiga, waktu siang hari di belahan bumi utara lebih lama daripada waktu siang di belahan bumi selatan. Yang keempat, beberapa daerah di sekitar kutub utara mengalami siang hari selama 24 jam dan beberapa daerah di sekitar kutub selatan mengalami malam hari selama 24 jam. Yang kelima, apabila diamati dari wilayah khatulistiwa, dampak matahari bergeser ke arah utara. Yang keenam, kutub utara paling dekat dengan matahari adalah pada tanggal 21 Juni. Ketika tanggal ini dilakukan dengan pengamatan, maka tampak matahari bergeser 23,5 derajat ke arah utara. Periode 23 September hingga 21 Maret. Terjadi peristiwa. Yang pertama, kutub selatan lebih dekat dengan matahari, sedangkan kutub utara lebih jauh dengan matahari. Yang kedua, belahan bumi bagian selatan menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi utara. Yang ketiga, lama waktu siang hari di belahan bumi selatan lebih panjang daripada di belahan bumi utara. Yang keempat, belahan daerah di sekitar kutub utara mengalami waktu malam hari selama 24 jam. Dan beberapa daerah di sekitar kutub selatan mengalami siang hari selama 24 jam. Yang kelima, apabila diamati dari khatulistiwa, maka matahari terlihat bergeser ke arah selatan. Yang keenam, kutub selatan paling dekat dengan matahari adalah pada tanggal 23 Desember. Ketika tanggal ini dilakukan pengamatan, maka tampak matahari bergeser 23,5 derajat. Terjadinya perubahan musim di bumi. Dampak atau akibat dari revolusi bumi yang selanjutnya adalah terjadinya perubahan musim di bumi. Adanya musim yang berbeda-beda di bumi ini tidak lain adalah akibat adanya revolusi bumi. Kita tahu bahwa di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan mempunyai 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Keempat musim tersebut datang silih berganti secara beraturan. Pada tanggal 21 Maret, belahan bumi utara dan selatan mendapatkan penyinaran matahari dalam jumlah yang sebanding. Artinya, porsi sinar matahari di kedua belahan bumi akan sama. Selanjutnya, matahari seolah-olah bergerak ke arah utara, sehingga belahan bumi utara mendapatkan penyinaran yang lebih banyak. Sebaliknya, belahan bumi selatan mendapatkan penyinaran yang lebih sedikit. Pada saat inilah, di belahan bumi selatan terjadi musim gugur. Dan peristiwa ini terjadi hingga tanggal 21 Juni. Ketika tanggal 21 Juni, matahari tepat berada di utara dan kemudian berangsur-angsur bergerak ke arah selatan. Akibatnya, belahan bumi utara mendapatkan penyinaran matahari yang berkurang dan mengakibatkan musim panas. Sementara belahan bumi selatan mulai mendapatkan penyinaran yang lebih, sehingga terjadilah musim dingin. Peristiwa ini berlangsung hingga tanggal 23 September. Pada tanggal 23 September, matahari sudah mencapai khatulistiwa. Akibatnya, belahan bumi utara hanya memperoleh sedikit penyinaran. Hal ini mengakibatkan belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi, karena sinar matahari yang diterima semakin banyak. Ketika tanggal 22 Desember, matahari berada pada kedudukan paling selatan dan sekarang mulai bergerak ke arah utara.
daerah di bagian bumi utara mulai mendapatkan sinar matahari yang bertambah, dan sebaliknya di belahan bumi selatan mulai berkurang sinar matahari yang bertambah. Akibatnya, di belahan bumi selatan mengalami musim panas dan belahan musim bumi utara mengalami musim dingin. Adanya rasi bintang yang tampak berbeda di setiap bulannya. Dampak atau akibat adanya revolusi bumi yang selanjutnya adalah terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda di setiap bulannya. Rasi bintang inilah yang akrab kita sebut sebagai zodiak. Rasi bintang kerap kali dikaitkan dengan nasib seorang ilmu yang mempelajari hal demikian. Itu disebut dengan astrologi. Ada sebagian manusia yang percaya dengan astrologi, namun sebagian orang tidak mempercayai astrologi karena bertentangan dengan ilmu agama. Perbedaan bentuk atau kenampakan rasi bintang ini sebenarnya karena posisi kita adalah sebagai pengamat di bumi, sehingga ketika bumi mengalami pergerakan atau pergeseran posisi, maka kenampakan rasi bintang pun juga akan berbeda. Seperti halnya kita mengamati benda yang sama, namun dari titik sudut yang berbeda, maka benda tersebut akan tampak berbeda. Penetapan kalender Masehi. Dampak atau akibat adanya revolusi bumi yang selanjutnya adalah adanya penetapan dampak. Revolusi bumi akan berpengaruh pada penetapan kalender Masehi berdasarkan pada pembagian bujur, yakni bujur barat dan bujur timur. Maka ditetapkan bahwa batas penanggalan internasional adalah bujur 180 derajat. Hal ini berakibat bahwa apabila di belahan timur bujur 180 derajat tanggal 10, maka di belahan barat bujur 180 derajat masing-masing 9. Seperti meloncat satu hari. Perhitungan kalender Masehi mengacu pada periode revolusi bumi, yang mana 1 tahun sama dengan 362,25 hari. Adapun manfaat dari revolusi bumi. Yang pertama, kita dapat merasakan pergantian musim. Yang kedua, kita bisa melihat berbagai macam bentuk rasi bintang. Yang ketiga, kita mempunyai satuan waktu yang pasti. Demikian, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.